Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman kelas 10. Insyaallah hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika yaitu tentang materinya bilangan berpangkat. Nah, baiklah untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja. Coba perhatikan baik-baik ya penjelasan dari saya. Oke, baiklah teman-teman di sini sudah muncul ya untuk modulnya. Coba akan saya jelaskan. Di sini kita akan coba membahas tentang bab pertama ini tentang bilangan berpangkat ya. Oke, perhatikan. Bapak baca dulu ya untuk mukadimahnya atau pembukaannya. Perhatikan, jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan seterusnya. A-nya itu sebanyak N. Ya, N-nya itu bilangan bulatnya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Oke, A pangkat N dibaca A pangkat N ya. Di N di atas itu disebut dibacanya pangkatnya. Dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar, sedangkan N disebut pangkat atau eksponennya. Jadi A disebut bilangan pokok atau berdasar, N-nya ini yang di atas yang kecil itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, perhatikan contoh ya. Oke, kita percepat saja nih, mudah ya, uraikan dan hitunglah. 5 pangkat 4. Nah, jawabannya 5 pangkat 4 adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Yang B, 1/3 pangkat 5. Berarti berapa? 1/3 pangkat 5 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Jawabannya adalah yang atas 1 kali 1 jadi 1 ya. Yang bawah 3 kali 3 kali 3 kali 3, 243. Ya. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian pertama yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Perhatikan, untuk menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat digunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu yang pertama perkalian bilangan berpangkat. Ya. Nah, untuk A, M, dan N elemen, ini tanda elemen ya, elemen itu himpunan ya, anggota himpunan. R itu adalah bilangan real ya, lambang dari bilangan real. Maka perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Perhatikan, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ya, dengan syaratnya A tidak sama dengan 0. Ya, perhatikan polanya. Nih, A dan A-nya yang dikalikan itu harus sama ya. A, A. Nah, sedangkan jika pangkatnya berbeda, itu jika perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. A-nya sama misalnya ya. Ini bilangan pokoknya sama. Oke, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan contoh ya. Nih, jika ada 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3, itu sama dengan 1/3 yang sama ya, bilangan pokoknya sama, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya, berarti 2 tambah 3 sama 1/3 pangkat 5. Berapa? Yaitu 1/243. Ya. Oke, lanjut. Ini jika ada 10 kali 10 pangkat 6 sama dengan, nah ini kan bilangan pokoknya 10 sama ya. Sebetulnya 10 ini kan 10 pangkat 1 ya. Nah, karena pangkat 1 tidak usah ditulis. Karena bilangan itu pangkat 1. Misalkan 10 itu adalah 10 pangkat 1. 2 itu sebenarnya adalah, misalkan kalau ada angka 2 itu adalah 2 pangkat 1. Tapi pangkat 1 tidak usah ditulis ya. Tapi kalau di perkalian seperti ini, jika diuraikan, maka 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 1 tambah 6. Berarti hasilnya 10 pangkat 7. Oke, kita lanjut. Percepat saja ya. Nah, sekarang ke pembagian bilangan berpangkat. Nah, untuk A, M, dan N-nya elemen atau anggota himpunan bilangan real, maka pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini pembagian ya. Ini bilangan pokoknya sama ya, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini sifatnya. Jika pembagian bilangan pokoknya sama, maka bilangan pokoknya hanya 1 ditulisnya, nanti M-nya dikurang N. Ya. Syaratnya A-nya yang ini bukan sama dengan 0 gitu ya. Contoh, 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/5 pangkat 4 dikurang 2. Maka hasilnya 1/5 pangkat 2 hasilnya 1/2.
25. Dari mana? Kan ini 1 kuadrat 1, 2, 5 kuadrat 25 gitu ya. Sekarang 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 1. Berarti kan tinggal dikurang pangkatnya. Pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 3 dikurang negatif 1. Yang kan 3 kurang negatif 1. Nah, kurang dengan negatif berdekatan ya, atau bersatu jadi positif ya. Berarti 3 tambah 1 jadi 4. Berarti hasilnya 5 pangkat 4. Gitu. Ya. Next. Sekarang perkalian bilangan berpangkat. Untuk A, M, dan N elemen bilangan real, maka pemangkatan bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, ini. Nah, jika ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, maka itu hasilnya si M dan si N dikalikan. A pangkat M dikali N. Ya, syaratnya A tidak sama dengan 0. Nah, ini contoh. 5 pangkat 1/4 dikali 4 adalah sama dengan 5 pangkat 1/4 dikali 4. Ya. Nah, maka 1/4 kali 4 berapa? 1 ya. Maka hasilnya adalah 5. 5 pangkat 1 adalah 5. Ya. Next. 81 3/4. Nah, ini bisa disederhanakan seperti apa? Sama dengan, nah, 81 itu sama dengan kan 3 pangkat 4 ya. Karena kan kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 81 ya. Kan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81 ya. Maka ini 81 kita bisa bentuk jadi menjadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 4. Kenapa jadi 3 pangkat 4? Supaya nanti perkaliannya gampang dengan 3/4 ya. Maka ini kan bilangan berpangkat dipangkatkan. 3 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Tinggal ini dikalikan ya. 4 kali 3/4 berapa? Itu adalah 3 ya. Karena 4 bisa dibagi ya habis. Berarti 3 pangkat 3 adalah 27. Seperti itu ya. Next. Itu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, untuk A, B, M-nya elemen R, maka perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ada A pangkat B, A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M ya. Syaratnya A dan B-nya tidak sama dengan 0. Contoh, ada 3 kali 5 pangkat 7 itu sama dengan 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Begitupun dengan B. Ya, contoh 3 kuadrat dikali 5 kali 2 pangkat 4 itu adalah 3 sama dengan 3 pangkat 8 dari mana? Ini pangkatnya dikalikan ya. 2 kali 4, 8. Berarti 3 pangkat 8 dikali 5-nya pangkat 4 ya, dikali lagi 2 pangkat 4. Seperti itu. Oke, next. Sekarang perpangkatan bilangan pecahan. Nah, perhatikan. Untuk AB dan M elemen R, Agon Tahimur dan bilangan real, maka pemangkatan bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya. Perhatikan A per B pangkat M sama dengan, nah M-nya bisa dipisah ya. A pangkat M per B pangkat M. Syaratnya A dan B-nya tidak sama dengan 0. Contoh perhatikan ini. 100 pangkat 4 dibagi 54/4 sama dengan 100 bagi 100 bagi 50 pangkat 4 ya, bisa digabungkan seperti ini. Itu sama dengan 100 bagi 50 2 ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. 2 ke pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Next, nah ini biasanya nih tipe soal ujian sekolah seperti ini ya. A kali B kuadrat pangkat 4 dibagi C pangkat 5 dikali D pangkat 5. Nah, ini tinggal masing-masing ini ya bilangan pokok dikalikan dengan 4. Berarti A pangkat 4 dikali B pangkat 2 kali 4 kan 2 kali 4 8 nih, berarti B pangkat 8. C sudah pangkat 5 berarti 5 kalikan 4 ya, berarti C pangkat 20. Kalau D pangkat 3, 3-nya dikalikan dengan 4, 3 kali 4 12. Ini hasilnya seperti itu ya. Nah, sekarang yang selanjutnya ada bilangan berpangkat 0 ya. Nah, untuk A-nya elemen real, maka bilangan berpangkat 0 dapat dinyatakan sebagai berikut ya. A pangkat 0 sama dengan 1, A-nya syaratnya bukan sama dengan 0 ya. Nah, pokoknya bilangan berapapun ya dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Misalkan 2 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. 999 pangkat 0, 1 ya. Tapi dengan catatan A-nya bukan sama dengan 0. Nah, gitu. Paham ya? Sekarang bilangan negatif nih. Bilangan berpangkat negatif. Untuk A elemen real dan M elemen real, maka pangkat bilangan negatif dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jika ada A pangkat negatif M,
itu bisa dirubah menjadi 1 per A pangkat M ya. Jadi si A-nya itu pindah jadi penyebut ya. Kan ini jadi bilangan pecahan ya. Pembilangnya 1, penyebutnya A pangkat M. Nah, si A pangkat asalnya A pangkat negatif M itu bisa jadi isi M-nya jadi positif. Nah, dengan catatan pindah ke bawah dan ini si satunya rumus dari sananya ya, 1 per A pangkat M atau nanti si 1 ini bisa dari koefisien A yang di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, syarat sama A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa contoh. Bapak akan tidak akan bahas semuanya ya. Bapak akan bahas sedikit contoh saja. Nah, ini ya. Misalkan untuk nomor 1 nih, selesaikan 5 pangkat negatif 1. Nah, jawab ini ya, pangkat negatif yaitu 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 5. Gitu ya. 10 bagi 10 pangkat 6. Nah, ini kan berarti 10 bagi 10 pangkat 6 adalah 10 kan pangkat 1 ya, 10 pangkat 1 karena pembagian itu jadi pengurangan ya pangkatnya. 1 kurang 6 adalah 10 negatif 10 pangkat negatif 5. Nah, negatif 5 ini bisa pindah ke bawah ya karena pangkat negatif jadi 1 per 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berapa? 100.000 ya. Seperti itu. 1 per 100.000 bisa jadi bilangan desimal seperti ini ya, 0,00001. Next, selanjutnya sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Ya. Nah, ini 2A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 5 dikali C pangkat 2 dibagi 6A pangkat 9 kali B pangkat 2 C pangkat negatif 1. Nah, ini kita akan dibuat pangkat positif ya. Asalnya kan ini 2A pangkat 3. Nah, ini jadi A pangkat 3 kurang 9. Kenapa ini? Nah, karena lihat ini nih. Ya, kita lihat huruf yang sama. A dengan A ya, B dengan B, C dengan C ya, yang atas dengan yang bawah. Kan yang atas ini ada 2A pangkat 3, B pangkat negatif 5, C pangkat 2 ya. Ini ada A, B, C, yang bawah juga sama ada A, B, C. A bagi dengan A berarti 2A ya per 6A pangkat 9. Nah, ini jadinya kalau dihilangkan ya, kalau dibagi 2 per 6 itu jadi berapa kalau disederhanakan? Jadi 1 per 3 ya. Berarti 1A pangkat 3 kurang 9 ya. Nah, 3 ya. Nah, 3 yang ini dari 6 ini ya. Kemudian si A-nya ini jadi 1 di atas 3 kurang 9, 3 kurang 9 karena pembagian ya. Kalau B pangkat negatif 5 per B pangkat 2 berarti ini jadi B pangkat negatif 5 dikurang 2. Kalau C ini kan C kuadrat dikurang negatif 1 yang ini ya. Nah, sama dengan 3 kurang 9 negatif 6, negatif 5 kurang 2 negatif 7, 2 kurang negatif 1 jadi 3 ya per 3. Maka ini C pangkat 3 dari mana? C pangkat 3 ini dari sini ya. C pangkat 3 ya. Maka ini C pangkat 3. Nah, ini karena kan ini sebentar. Ini kenapa ya? Jadi oh iya ya. Ini dikalikan ya ke bawah. Ini kan pangkat negatif ya. Kalau pangkat negatif tadi berlaku, jadi ini pindah ke bawah ya. Kan ini si A-nya si 3 ini tadi kan sangkut pautnya dengan yang A ini ya. Ini harusnya 3A ya. Nah, A 3 kali 6A pangkat 6 namanya jadi positif ya. Kemudian B-nya jadi B pangkat 7 jadi positifnya. Kalau ada pangkat negatif jadi positif kan ya, pindah ke bawah ya. Nah, seperti itu. Dan ini yang terakhir ada bilangan berpangkat pecahan ya. Contoh bilangan berpangkat A pangkat M per N yang dipangkatkan sebesar N dapat ditulis sebagai berikut. Nah, lihat. Ya, A pangkat N pangkat A pangkat M per N dipangkat lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M per N dikali A pangkat M per N dan seterusnya ya sebanyak N. Maka itu A pangkat M per N dikali N. Maka hasilnya adalah A pangkat M. Nah, atau A pangkat M per N itu bisa ditulis dengan
akar pangkat N dari A pangkat M gitu ya. Nah, akar pangkat N dari A pangkat M diartikan sebagai akar pangkat ke N dari A pangkat M gitu ya. Nah, sehingga A pangkat M prime itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M gitu ya. Nah, ini contohnya 5 pangkat 2 per 3 sama dengan berapa? Itu akar pangkat 3 dari 5 kuadrat ya. Nah, pokoknya kalau pangkat ini, kan ini pangkat pecahan tuh. 3-nya dari di luar akar, kalau 2-nya yang atas, pembilang ya, dari di dalam akar. Gitu ya. Nah, sama dengan akar pangkat 3 dari 5 kuadrat berapa? 25. Ya. Yang ini juga sama, 4 pangkat, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8 sama dengan, nah ini dirubah ya, jadi bentuk pangkat pecahan ya, asalnya bentuk akar nih, 5 pangkat 8 per 4. 8 per 4 berapa? 2, 5 pangkat 2, 25. Kalau ini 8 pangkat setengah adalah akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Berarti akar 8. Nah, akar pangkat 2 ini adalah sebetulnya akar ini ya. Nah, ini akar kuadrat ya. Nah, akar kuadrat itu kalau di sini aja 2 nggak usah ditulis ya. Pangkat 1 pun nggak usah ditulis, berarti akar 8 sama ya. Kalau A pangkat setengah sama dengan akar A saja ya. Berarti artinya akar ini adalah sama dengan A pangkat setengah gitu ya. Oke, ini itu saja nanti untuk aktivitas kelas ya. Silakan nanti dikerjakan masing-masing ya. Nanti Bapak share modulnya di SSA. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nah, nanti jika ada yang tanyakan kita lanjut diskusi di grup WhatsApp ataupun di SSA ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.